Ini ada sebuah komentar menarik dari Eka Kurniati 1688. Ternyata masalah kesetaraan yang telah mereka dapatkan hasil dari kerja keras petinggi NU itu tidak membuat mereka itu merasa puas. Jadi para habaib dari Yaman yang kala itu dianggap sebagai imigran atau bukan orang pribumi, itu kan diberi kesetaraan, dan itu adalah karena kerja keras para petinggi NU kala itu. Tapi ternyata semua itu tidak membuat mereka itu merasa bangga atau merasa puas, tapi justru mereka ingin tetap diperlakukan sebagai ras paling tinggi sebagaimana di masa pemerintahan Belanda. Mereka ingin semua penduduk yang beragama Islam itu menghormati mereka. Dan ini juga fakta dalam sejarah bahwa para imigran dari Yaman ketika masa penjajahan Belanda itu diposisikan memiliki kasta atau kelas nomor 2. Sementara kelas nomor 1 itu adalah bangsa Eropa atau bangsa Belanda. Kemudian orang pribumi Nusantara itu berada di kelas nomor 3 atau kelas paling rendah. Meskipun orang pribumi itu menjadi bangsawan, menjadi raja, atau menjadi pejabat, tetap posisi mereka itu dianggap sebagai kelas paling rendah atau kelas nomor 3. Sementara para imigran dari Yaman itu berada di kelas nomor 2. Dengan demikian mereka berupaya untuk memperkokoh kedudukan seperti tadi dengan menyebarkan cerita-cerita mitos yang mereka bawa dari negerinya ataupun yang mereka ciptakan saat berada di Nusantara sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, nomor 1, seorang syarifah haram untuk menikah dengan pribumi, dan itu sama saja dengan perbuatan zina. Jadi ada aturan semacam itu. Ini kan sebenarnya bukan ajaran Islam. Karena kalau kita lihat selama ini dalam sejarah, para wali songo itu tidak punya aturan seperti itu. Padahal kita juga tahu para wali songo itu adalah dzurriyyah Nabi. Itu mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sementara para habaib dari Yaman itu kenapa punya aturan bahwa syarifah atau perempuan dari Ba'alawi itu kan dilarang menikah dengan orang pribumi yang tidak sesama klan dari mereka. Artinya dilarang menikah dengan orang pribumi yang tidak memiliki marga atau memiliki nasab dengan para habaib ini. Ini kan aturan baru. Kalau para wali songo kan tidak ada aturan seperti itu. Padahal mereka para wali songo itu jelas-jelas keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian yang nomor 2, seorang Ba'alawi walaupun orangnya itu bodoh, tetap lebih utama derajatnya dibanding dengan 70 kiai pribumi yang alim. Dan ini salah satu doktrin yang menyesatkan. Jadi ada doktrin bahwa seorang Ba'alawi atau seorang habib itu meskipun bodoh, meskipun tolol, itu derajatnya itu dianggap 70 kali lebih tinggi daripada orang pribumi yang bukan dari kalangan habaib. Ini kan sebuah doktrin yang sangat mengerikan. Padahal kita juga tahu bahwa para kiai, para ulama pribumi Nusantara itu sebenarnya mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Kemudian kalau di sini para Ba'alawi ini menganggap mereka itu lebih tinggi daripada kiai-kiai pribumi. Lah ini kan sebuah fakta yang memutarbalikkan sejarah. Artinya apa? Artinya kan mereka itu sekarang kan belum terbukti sebagai dzurriyyah Nabi, kok bisa-bisanya menganggap kiai Nusantara itu lebih rendah dari mereka. Padahal faktanya para kiai, para ulama, para gus yang ada di Nusantara itu kebanyakan itu adalah keturunan Wali Songo, yang itu artinya mereka itu adalah sah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi di sini sudah kelihatan sekali penggiringan opini atau penggeseran posisi, seolah-olah para habaib ini adalah keturunan Nabi yang asli, padahal faktanya tidak demikian. Yang keturunan Nabi yang asli itu justru mereka para wali songo dan keturunan wali songo. Kemudian turun lagi ke mereka para ulama, para kiai, para gus yang ada di Nusantara ini. Mereka adalah keturunan wali songo tersebut. Kemudian nomor 3, semua keluarga Ba'alawi dipastikan akan masuk surga walaupun melakukan dosa besar sekalipun, dan mereka akan membawa semua para pecinta mereka ke surga lewat jalan tol yang disiapkan hanya untuk mereka dan para muhibbin mereka. Ya, ini ada doktrin juga seperti ini. Jadi bagi para muhibbin atau pecinta Ba'alawi itu akan masuk surga tanpa hisab seperti naik jalan tol, jadi tanpa hambatan. Itu doktrinnya seperti itu ya. Dengan syarat yang penting mencintai Ba'alawi, yang penting mencintai para habaib dari Yaman itu.
Padahal jelas para habaib dari Yaman itu kan hingga saat ini belum terkonfirmasi atau belum terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Nah terus kalau misalkan kok bisa menjamin orang yang mencintai Ba'alawi atau orang yang mencintai habaib itu bisa masuk surga tanpa hisab seperti lewat jalan tol, itu dalilnya itu dari mana? Jadi itu adalah semacam doktrin yang hanya menyesatkan saja. Kemudian selanjutnya seorang pribumi bisa selamat di alam barzah karena malaikat penjaga kubur dikasih surat oleh seorang tokoh Ba'alawi. Jadi ada juga doktrin semacam itu, jika ada orang pribumi yang bukan dari kalangan habaib itu di alam barzah itu bisa selamat ketika ada seorang Ba'alawi yang mengirimkan surat kepada malaikat tersebut. Ini kan sebuah doktrin yang sangat mengerikan dan aneh ya. Masa malaikat kok dikirimi surat, kok seperti manusia saja. Kemudian selanjutnya, pelayan atau khodam seorang tokoh Ba'alawi tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi ini doktrin lagi yang sangat mengerikan. Jadi katanya bahwa pelayan atau khodam yang selama ini melayani para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu nanti tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah kalau tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, terus pekerjaan malaikat mungkar dan nakir itu apa nanti di alam barzah? Kan seperti itu pertanyaannya. Dan lagian kok enak banget cuma melayani, meladeni para habaib, kok kemudian nanti di akhirat tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini kan sebuah fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Begitu banyak cerita mitos lainnya yang mereka karang dan sebarkan, tidak peduli cerita tersebut melabrak hukum syara ataupun tidak. Yang penting kedudukan mereka jangan sampai goyah di masyarakat. Cerita-cerita mitos tadi mereka sampaikan tidak di hadapan para intelektual NU karena sudah dipastikan akan mendapat tentangan keras. Tetapi mitos tadi mereka sebarkan di akar rumput, terutama di perkampungan-perkampungan dengan mengatasnamakan hadis Nabi dan kitab para ulama terdahulu. Dan ulama yang mereka maksud sudah barang tentu adalah ulama dari golongan mereka sendiri. Upaya mereka patut mendapatkan acungan jempol dikarenakan dampak dari mitos-mitos yang mereka sebarkan bermunculan kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi miris sebagai warga pribumi, kita merasa terhinakan. Salah satunya misalnya di Subang ada seorang Habib Ba'alawi menikahi perempuan adik kakak sekaligus, dan ayah dari si perempuan tadi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan takut kualat dan takut tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi ini sangat mengerikan sekali ya. Ada kakak beradik itu dinikahi sekaligus, ini hukumnya apa? Tapi si ayah tadi atau si bapak tadi itu tidak berani berbuat apa-apa karena takut kualat. Nah, ini harusnya ada tindakan ya, karena hal seperti ini tidak ada kualatnya. Terlebih sekarang kan para habaib itu juga tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi kualatnya itu di mana? Tidak ada istilah kualat. Kemudian di Bandung Barat ada seorang wanita dinikahi seorang habib hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari ditinggal begitu saja seperti meninggalkan barang najis atau membuang sampah yang tidak ada artinya. Wah, ini juga sebuah fakta yang mencengangkan. Dinikahi cuma 3 hari, habis itu dibuang seperti sampah. Selanjutnya seorang kiai di Limbangan harus pulang ke Cianjur dikarenakan ia dikejar-kejar hutang oleh tetangganya. Ia berhutang dikarenakan sering didatangi para habib dan minta uang yang jumlahnya besar untuk ukuran kiai, dan ia terpaksa meminjam uang kepada tetangga. Akhirnya pesantrennya bangkrut karena ia harus mencari uang untuk membayar hutang. Ini juga sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Jadi karena sering didatangi habib, sering mengamplopi, akhirnya dia menjadi bangkrut, akhirnya hutang ke tetangga, akhirnya hutangnya menumpuk-numpuk. Ini kan sangat mengerikan. Jadi harusnya itu habib itu mendatangkan berkah, tapi di sini kok malah mencabut berkah, mencabut kekayaan, mencabut harta benda. Ini kan sangat mengerikan. Kemudian selanjutnya, sebenarnya masih banyak sekali kejadian-kejadian serupa baik yang terjadi di Jawa maupun di luar Jawa, dan seandainya fenomena tersebut dibiarkan untuk beberapa tahun ke depan secara mental maupun akidah, maka bangsa ini dipastikan akan semakin parah dan rusak dikarenakan bangsa ini, khususnya warga Nahdliyin, mereka dikondisikan seperti onta yang akan selalu manut kepada majikannya.